Selamat siang, saya Tarida Indah Lestari. Di sini saya bersama dengan Bu Dina sebagai Kepala Sekolah SMK Tunas Harapan Puput. Di sini saya akan menanyakan, apa saja sih Bu peraturan yang ada di SMK Tunas Harapan itu? Kalau ditanya peraturan itu banyak ya. Yang mau diketahui peraturan yang bagaimana? Ya, peraturan yang apa ya itu, Bu? Terhadap murid yang tidak disiplin atas peraturan-peraturan sekolah gitu, Bu. Peraturan sekolah itu utamanya kan disiplin masuk, disiplin belajar, begitu. Kalau disiplin masuk itu kan jelas itu harus masuk sesuai jam yang ditentukan, yaitu jam 7 begitu. Ya. Terus tidak boleh terlambat. Jika ada terlambat 5 menit maka mendapatkan sanksi khusus pembinaan seperti sholat asar berjamaah, jadi nanti pulangnya agak lebih telat daripada temannya lainnya. Terus yang kedua, harus masuk sesuai dengan kalender pendidikan yang ada di sekolah. Jadi jam efektifnya atau hari efektif yang ada di sekolah itu semuanya murid harus masuk minimal 80%. Jadi batas kita sekolah memberikan memberikan limitasi siswa untuk alfa itu adalah sekitar 15-20% selama 1 semester. Itu dihitung dari hari efektifnya 1 semester itu berapa. Jadi kalau siswa melebihi dari 80%, lebih dari 15-20% alfa, berarti nanti mengurangi poin dari siswa itu, termasuk juga pelanggaran. Ya, jadi kesempatan untuk naik kelas ataupun lulusnya itu juga udah berkurang ya, Bu ya? Ya, itu kan seperti yang biasanya kami sampaikan dan Bapak Ibu sampaikan pada waktu upacara ataupun pada waktu kesempatan yang lain, bahwa syarat kelulusan atau juga kenaikan kelas itu ada 3 yang paling utama, yaitu 1 absensi masuk atau kehadiran. Yang kedua itu mengikuti semua pembelajaran dan juga penilaian diadakan sekolah, baik itu penilaiannya diadakan secara bersama ataupun penilaian yang diadakan oleh masing-masing guru mapel. Kemudian yang ketiga adalah soft skill-nya atau sopan santunnya. Dan otomatis juga selanjutnya juga kompetensi siswa itu juga berpengaruh. Kalau siswa tidak memenuhi batas grade-nya dari kompetensi, berarti juga dia perlu dipertanyakan apakah lulus atau naik atau tidak. Ya. Saat ada guru yang melaporkan jika murid itu tidak disiplin, yang akan Ibu lakukan itu apa, Bu? Itu kan ada tingkatannya, Mbak. Tidak langsung ke saya. Begitu. Kalau siswa itu pertama kan guru mapelnya yang memantau kan guru mapel masing-masing. Kemudian wali kelas. Biasanya guru mapel itu dia akan berkonsultasi dengan wali kelasnya atau guru BK. Nah, di situ guru BK memberikan pembinaan. Jika siswa yang melanggar bisa dibina, maka akan dibina oleh wali kelas atau guru BK. Jika sudah beberapa kali melanggar, biasanya baru ke kesiswaan dan kesiswaan ke saya. Ke saya berarti kalau sudah sampai tarafnya ke kepala sekolah, berarti ada pemanggilan orang tua, dan itu berarti pelanggarannya sudah digolongkan sebagai pelanggaran sudah berat karena sudah mungkin pembinaannya sudah berulang kali. Ya, lalu itu fasilitas sekolahan itu menyediakan apa aja sih, Bu? Fasilitas sekolah seperti multimedia atau yang lainnya? Kalau fasilitas sekolah itu ya kita punya 4 program keahlian: teknik otomotif, broadcasting dan perfilman, produksi film itu untuk kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 memang masih multimedia. Kemudian layanan kesehatan, terus farmasi, teknologi farmasi, dan teknik elektronika.
Itu fasilitasnya ya kita punya gedung sendiri, sudah gedung sendiri, tanyanya milik yayasan sendiri, dan bisa dilihat gedungnya juga luar biasa. Beberapa tingkat, 3 tingkat, 3 lantai berbentuk letter U semi L, itu untuk gedung teori. Kalau di dan ada beberapa lab yang juga ada di gedung utama. Ada lab yang lainnya ada di gedung sebelah timur, ya, sebelah timur. Itu ada 2 lab, yaitu TKRO dan juga produksi film di situ. Selain itu kita juga ada wifi dan sebagainya. Kalau berkenaan dengan sarana prasarana, produksi film SMK Tunas Harapan Pupuk sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat atau pemerintah dalam bentuk program pusat keunggulan. Jadi kalian yang masuk ke dalam produksi film atau multimedia, jurusannya atau program keahliannya itu patut berbangga karena kalian adalah sebagai program keunggulan dari SMK kita, SMK Tunas Harapan Pupuk, begitu. Jadi otomatis sarana prasarananya tidak diragukan lagi, sudah istilahnya sudah bagus atau sudah memenuhi standar dari industri dan juga dari orang. Terus apa lagi ya? Kewajiban ibu sendiri itu sebagai kepala sekolah itu apa? Kewajibannya Bu Guru sebagai kepala sekolah di SMK Tunas Harapan. Kewajiban memang, kalau bertanya kewajiban saya, tentunya saya kepala sekolah adalah manajemen atau memanage sekolah ini, bagaimana caranya semua pembelajaran, juga hubungan dengan masyarakat dan juga hubungan dengan pemerintah, atau di sini dalam arti dinas baik itu provinsi, karena kita di bawah provinsi ataupun direktorat pusat, itu semuanya berjalan baik. Jadi pembelajaran berjalan lancar, baik sesuai dengan visi misi sekolah, itu juga dengan hubungan dan juga tanggung jawab kita di dinas provinsi, direktorat, kementerian, ataupun kepada komite sekolah dan juga orang tua siswa. Ya, nah jika siswa itu gini Bu, tidak setuju dengan peraturan sekolah, bagaimana ibu itu menanggapi sikap murid tersebut? Segala sesuatu itu pasti ada pro kontra, tergantung mengkomunikasikannya bagaimana. Kalau selagi itu cara mengkomunikasikan kepada sekolah itu baik, pasti akan kami tanggapi dengan baik, karena segala sesuatu itu dinilai dari bagaimana caranya, ya. Jadi sikapnya gitu. Ya, sikapnya. Kemudian kalau ada orang tua, ya boleh lah, itu salah satu, kami anggap salah satu dari bagian dari komunikasi dan juga tukar pikiran. Ya, ide atau tukar pikiran, saya yakin mereka juga mengajukan itu juga untuk membangun SMK ini lebih baik lagi. Jadi ya kalau ada masalah dibicarakan, kemudian solusinya apa, dibicarakan, didiskusikan bersama. Saya rasa protes atau apapun itu kami anggap itu bagian dari komunikasi. Oh iya. Yaudah, terima kasih semuanya sudah di sini. Saya bersama Bu Dina sudah menjelaskan tentang apa saja yang peraturan apa saja yang ada di SMK Tunas Harapan Pupuk. Terima kasih.